Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, Paduan Gaul di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kunjungan, kesehatan, dan keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang ingin belajar ikut amaliyah mudah diberi kemudahan semua. Amin. Yang sudah belajar mudah diberi istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, sebelum buat konten kali ini, baru saja kita melaksanakan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita dengan niat baik ikut melaksanakan kelahiran hari beliau, kita mendapat syafaat dan pertolongannya di akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya mau dialog ngobrol cerita sama Mas Titis. Ini pakaiannya nih putih-putih, ganteng tambah glowing ya, Tis. Hati tambah ganteng. Jadi dulu nggak kayak begini pemirsa, welek pertama kali itu. Wah bener enak, wireng, kulit enggak, sekarang kena glowing. Buat konten Mas. Kenapa rekan-rekan jamaah sekarang ini mukanya bersih-bersih, kembali ke muda lagi. Dulu waktu awal udah ada karuan, kamu lebih sendiri kan? Iya. Nah, buat konten nanti si goibnya dibagikan dalam tubuhnya, kan? Ini Mas Titis, kita kan baru saja melaksanakan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Baru aja kemarin kan, termasuk kita santuni dengan gaji dari YouTube kan gitu. Aku jadi ingat dulu kita masih sekolah. Nah, setiap hari Maulid mesti guru-guru dulu. Ingat sampean kan? Mesti diajari bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dulu ada zaman jahiliyah. Ingat sampean? Yang kamu ingat apa kira ketika ya dia guru sampean waktu sekolah loh? Iya. Apa yang diingat? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Terus? Dan pada intinya itu, dan kalau untuk penjabarannya mungkin panjang. Panjang sekali. Jadi saya juga pernah mendengar apa guru waktu sekolah dulu ngajar seperti itu ya, di sekolah-sekolah ya. Zaman jahiliyah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai pencerah cahaya dunia gitu kira-kira ya. Iya. Nah, itu kira-kira banyak dari kaum alim yang bercerita soal itu dari segi golongan alim manusia. Kali ini pemirsa, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang hidup di zaman itu, yang diizinkan hadir ke sini dan bercerita bagaimana keadaan zaman ketika sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Siap terima ya? Los? Siap. Yang lain jangan ganggu, betul yang hadir nanti yang masih tubuh ini sampai akhir sehingga bercerita dengan benar mengenai keadaan zaman masyarakat ketika sebelum Rasulullah dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang hidup di zaman jahiliyah sampai zaman Rasulullah, sehingga bagaimana keadaan kehidupan manusia yang dikatakan zaman jahiliyah ketika itu, sehingga diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bumi ini. Aku mohon yang dari asli Allah, yang menipu atau mengaku atau menyusup otomatis terikat dan tidak bisa masuk ke tubuh ini. Jadi yang masuk betul-betul yang asli dan diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Assalamualaikum makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai keadaan manusia zaman jahiliyah sehingga diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Aku mohon sudi hadir ke sini. Yang asli, penyusup, penipu tidak bisa masuk. Jadi yang masuk tubuhnya masih di sini betul-betul yang asli dan diizinkan untuk bercerita. Saya mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean tahu bang ini apa? Nah, Apa? mengetahui, Hmm? mengetahui Apa? sebuah pusaka. Pusaka. Kalau ada bohong otomatis tahu risikonya kan? Termasuk Yusuf juga. Kalau kamu nggak asli yang saya panggil, kamu terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad sampai akhir. Tiap kali dia mau nipu, otomatis terpotong-potong. Wallah. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Ya, Selamat datang di tempat kami. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Maaf, sebelumnya bicara kita. Kan golongan apa? jin. Golongan jin. Golongan jin ya. Seperti Anda tahu, saya berusaha menghormati yang kesini. Saya sugih mau ada sampean? Mau? Mau ya. Saya mohon pada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya mohon ya Allah, suguhan entah makanan atau minuman apapun yang dia suka ya Allah, aku mohon dia ke sini. Allah kun fayakun. Silahkan. Terima kasih. Ya, dinikmati dulu. Saya harus memakai bahasa apa ini? Sampai dari mana? Dari belahan bumi, Hah? bukan negeri ini. Oh, bukan negeri ini. Terus kira-kira, ya, kira-kira saat ini sehari-hari sampai di sana pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa dicoba? Bisa. Coba silakan. Assalamualaikum. Ya Afwan, Terus? Anda yang menjawab. Waalaikumsalam ya akhwan. Terus? Apalagi? Banyak sebenarnya. Sebenarnya itu asli bahasa sana. Nah, sekarang sehari-hari saat ini, kamu udah muslim kan? Berarti tahu kira bahasa apa sekarang dipakai sana? Bahasa Indonesia. Ya benar. Benar. Oke, diminum dulu. Terima kasih. Yuk. Ini ala Nusantara loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengetahui. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau merokok atau sisa? Naam. Nah, kun fayakun ada. Silakan dinikmati dulu. Ahlan wa sahlan katanya. Aku udah bisa bahasa Arab. Ya sudah. Sudah, bahasa Indonesia aja ya. Banyak dari golongan malaikat Oh, memerintahkan saya oh, menyesuaikan saja bahasanya. oh gitu. Ini golongan jin. Biar akrab kita panggil apa sampean? Saya dipanggil saja Ahmad. Ahmad. Kok sama semua namanya? Berbeda-beda. Saya memang memiliki nama Ahmad. Oh gitu. Oke. Dan nama itu Hmm. banyak dari golongan jin yang menyerupai. Oh gitu, kayak manusia juga ya. Terus ini dari segi manusia berapa umur sampai ya? Umur Anda? Sudah ada 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu. Tak panggil siapa namanya ini? Mbah. Ahmad. Ahmad ya. Mbah ya. Silakan. Panggil Mbah Ahmad. Sampai golongan jin umur manusia 3.000 tahun yang lalu. Santai, selamat datang di Nusantara. Di tempat ini. Ahlan wa sahlan. Sampai tadi bilang tinggal di sana. Kok bisa ke sini? Kayak apa ceritanya coba? Ya, begini. Di mana di tempat kami tadi ada daripada golongan cahaya yang bekerja dari apa yang kamu sebutkan. Dari situ mereka golongan cahaya memanggil lalu mengajak kami, di mana kami yang terdahulu mengetahui daripada apa yang kamu maksudkan. Lalu diajaklah kami pergi ke sini dengan proses yang sangat cepat, kilat, tanpa menggunakan bantuan-bantuan daripada keilmuan-keilmuan tertentu. Oh gitu. Jadi sama dengan yang lain kalau masuk ke sini ya. Nah, coba dilihat tubuh ini kan dimasuki berbagai macam goib. Coba dilihat. Ada sejaknya enggak? Ada enggak? Ya. Golongan iblis pernah,
jin pernah ada jejaknya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab, begitulah kira-kira. Nah, jadi saya hanya mohon pada Allah dengan izin beliau untuk dihadirkan, saya ingin tahu tentang keadaan zaman jahiliyah kan gitu. Nah, itu pada dasarnya begini Mbah Ahmad. Saya ini kan manusia hidup zaman sekarang. Paham ya? Umur saya belum ada 1 abad lah. Mbah Ahmad sudah 3.000 tahun yang lalu dan asli tinggal di sana. Asli. Asli. Nah, terus Anda masuk dengan baca Assalamualaikum itu sebagai pemeluk agama Islam. Nah, bagaimana Islam sampai dari awal memang Islam atau ada prosesnya? Bisa cerita Mbah Ahmad? Ada prosesnya. Di mana golongan kami yang menempati bumi wilayah sana atau sebuah negeri di sana atau disebut dengan bangsa Arab. Itu semuanya tidak serta-merta dari golongan gaibnya semuanya Islam. Akan tetapi untuk saya sendiri memiliki proses keislaman yang hampir serupa dengan golongan gaib di masa lampau yang masih baru-baru saja, belum sampai ratusan tahun yang lalu. Kalau boleh, saya mengingatnya. Peristiwanya mungkin baru saja 10 tahunan ke belakang. Di mana golongan kami menguasai salah satu wilayah di sana yang disebut dengan sebuah gunung ataupun jabal. Di mana jabal tersebut golongan kami sebagai golongan jin menguasai. Lalu dahulu kala di mana seluruh daripada penguasa ataupun pemimpin-pemimpin dari alam gaib yang menguasai wilayah-wilayah tertentu dikumpulkan bersama-sama menjadi satu, lalu diislamkan bersama-sama oleh seseorang manusia yang dimana manusia tersebut memiliki sebuah gelar, yaitu Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh gitu, jadi hampir sama dengan proses keislaman yang lain-lain ya. Di Nusantara ini ada penguasa laut, penguasa gunung, itu sama prosesnya ya. Jadi dulunya fasik sampean. Fasik. Kalau di gunung itu sampai sebagai apa? Penguasa utama atau apa? Bukan penguasa utama. Sebagai apa sampean? Saya hanya sebagai panglima. Oh panglima, itu panglima. Nah, cuma yang tahu apa yang saya maksud ya. Benar. Oke. Mbah Ahmad, begini, dinikmati dulu suguhannya Mbah. Terima kasih. Iya. Sana nggak ada loh kayak gitu. Ada. Oh, ada juga. Tapi berbeda. Oh, kok bisa begitu? Ciri khas daripada negeri sana berbeda dengan negeri sini. Oh. Dari rempah-rempah yang ada di sana maupun di sini. Banyak sekali yang ada di sini. Oh gitu. Oke, silakan diminum. Alhamdulillah. Begini Mbah Ahmad. Ini kami kan baru saja kemarin memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kebetulan itu sekarang pada tahun 1444 Hijriah. Waktu saya kecil, ketika saya masih belajar, awal belajar ngaji lah kalau di apa itu ya, ngaji agama. Dan alhamdulillah kami ini diberi anugerah Allah, diberi nikmat memeluk agama Islam, mudah-mudahan iman kita ada kan gitu ya. Di situ kita wajib meyakini adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Nah, kami Islam udah tahu mesti itu kan. Karena menurut gaib yang lain, apabila Islam dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah, waktu itu saya diceritani sama guru-guru saya, guru agama, guru sejarah, bahwa sebelum Rasulullah dilahirkan itu segolongan masyarakat entah di mana orang tahu itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu kan juga bahasa sana. Kalau bahasa sini
kegelapan lah atau zaman jahil apa ya kebodohan atau apa. Lah menurut penangkapan saya itu kan orangnya tuh bodoh-bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, kebetulan kalau nggak salah umur panjenengan 3.000 tahun yang lalu, berarti kan tahu tentang keadaan waktu itu kan? Sangat Nah, kemudian saya mohon pada Allah dari makhluk gaib yang tahu untuk dihadirkan dan mau berita kebetulan Mbak Ahmad yang datang ke sini. Saya minta tolong diceritakan bagaimana keadaan manusia ketika itu kok sampai dijuluki zaman kegelapan, kebodohan atau jahiliyah. Apakah sama dengan persepsi saya, anggapan saya, atau kenyataannya berbeda sampai dibilang zaman jahiliyah itu? Monggo Mbak Ahmad cerita dari awal. Minum dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut-ikut saya. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Begini ceritanya. Iya, keras, Mbah. Di mana dahulu kala di sebuah negeri utama di bangsa Arab sendiri dikenal dengan nama zaman jahiliyah atau waktu kebodohan kalau di negeri Nusantara menyebutnya. Di mana kehidupan di masa lampau terdahulu sebenarnya bukan manusianya yang bodoh, akan tetapi kehidupan tersebut dahulu kala sudah sangat pandai mereka semuanya secara keilmuan ataupun kepandaian yang ada di pikiran manusianya. Akan tetapi banyak pula dahulu kala di mana di zaman tersebut banyak dari sebuah tradisi-tradisi yang dilaksanakan manusia yang di sana. Itu sebuah tradisi yang sangat jauh melampaui daripada batas-batas tertentu. Di mana dari kepintaran manusia-manusia yang di sana sebenarnya banyak pula daripada perilaku-perilaku mereka sendiri yang akhirnya membawa ke jurang kehancuran. Dan kehancurannya itu dimulai daripada bagaimana mereka di kehidupan yang nyatanya mereka sendiri dengan kepintarannya mereka melupakan bahwa mereka sendiri saling berebut kekuasaan di masa lampau dan bahkan memiliki tradisi memperbudak di setiap manusia. Melalui kepintaran itulah lalu timbul daripada sifat-sifat kelicikan untuk menguasai daripada seluruh manusia dan mengendalikan manusia yang ada di negeri sana. Dari perbuatan mereka yang sudah menjadi sebuah tradisi, di mana tradisi yang mereka lakukan sudah bertahun-tahun hingga akhirnya mereka merasa nyaman dengan perilaku mereka, maka sudah dianggap daripada Allah bahwa seseorang manusia yang hidup di zaman jahiliyah tersebut bukan dilihat dari kebodohan manusianya, akan tetapi mereka memiliki kepandaian atau kepintaran untuk menutupi daripada kebodohan-kebodohan yang mereka jalankan melalui tradisi-tradisi seperti itu. Dan tradisi seperti itu adalah tradisi yang sangat buruk, karena sejatinya mereka banyak mengikuti daripada tradisi-tradisi dari negeri-negeri barat terdahulu, di mana bangsa Arab sendiri sebenarnya bangsa yang tidak tua, tetapi mereka dengan bangga mengatakan kepada manusia-manusia yang ada di luar daripada bangsa Arab bahwa kekasih daripada Tuhan akan diturunkan di sana. Dari situ pula
kebodohan-kebodohan mereka pun semakin diperkuat. Karena mereka sendiri tidak mengetahui secara hakikatnya daripada kekasih Allah diturunkan di negeri sana. Seperti itu saja sedikit yang saya sampaikan. Jika kamu nanti ingin menanyakan sesuatu, akan saya jawab semua. Ya, terima kasih Mbak. Silakan diminum dulu sambil merokok. Dari keterangan Mbah Ahmad dari awal sampai akhir tadi, saya boleh bertanya ya? Silakan. Memang menurut penangkapan saya yang sangat bodoh ini, menurut cerita panjenengan bahwa keadaan masyarakat di sekitar sana sebenarnya bukan bodoh secara akal ya. Benar. Berarti mereka lebih pandai sebenarnya ya. Iya. Pada satu keilmuan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Benar. Nah, mereka juga menguasai bisa baca tulis. Benar. Bisa apa istilahnya secara berdagang, berniaga itu bisa sebenarnya ya. Bisa. Termasuk politik mungkin juga. Benar. Atau punya sekolah-sekolah juga punya. Mereka dahulu memiliki di mana sekolah-sekolah yang mereka buat itu mereka tutupi daripada sebuah kebenarannya demi mereka menjaga asa kekuasaan mereka. Oh gitu. Terus cuma kalau dibilang waktu itu zaman jahiliyah itu karena dengan kepandainya itulah mereka seperti ini apa merasa sombong, betul. Benar. Dengan tradisi yang aneh-aneh itu, betul. Benar. Sampai timbul katakanlah perbudakan gitu ya. Iya. Sehingga saling menguasai gitu ya, saling berperang antara mereka sendiri begitu. Benar. Padahal itu kan bukan termasuk ajaran daripada Tuhan ya. Benar. Waktu itu mereka sudah kenal nggak Tuhan yang maaf ini? Tuhan mereka macam-macam ya? Bermacam-macam sekali. Di mana bangsa Arab terdahulu sebenarnya sudah didakwahi daripada para kekasih Allah. Akan tetapi dari bangsa Arab sendiri banyak yang menolak karena mereka dengan kepintaran tersebutlah menutupi apa yang dibawa daripada kekasih Allah tersebut. Dari situlah kebodohan mereka yang sejatinya bodoh yang mereka miliki. Secara hakikatnya kebodohan bukan daripada jasad manusia. Akan tetapi daripada apa yang mereka kerjakan melalui hati mereka selama ini. Hakikatnya seperti itu. Bukan kemampuan mereka di masa itu. Dan mereka sebenarnya jika mengakui daripada apa yang telah mereka perbuat, mungkin di bangsa Arab sendiri dahulu kala sejak sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diturunkan, mungkin bangsa Arab tidak dikenal daripada kalangan bangsa-bangsa lain dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi dari kebodohan mereka yang seperti itu secara hakikat, maka dari situlah Allah membuka daripada hijab-hijab dari manusia-manusia yang bisa mengetahui daripada kebodohan mereka. Gitu. Itu kan kalau nggak salah ini, kalau salah salahkan aku ya Mbah Ahmad ya. Rentang waktu sampai sekarang itu kan sekitar lebih 1444 tahun yang lalu ya. Nah, itu yang terakhir. Itu kan dihitung dari Hijriah lah saya bilang ya. Ini secara global. Keadaan waktu itu kan kehidupan di dunia ini sudah banyak kan, selain di tempat tadi loh. Di tempat lain sudah banyak. Sudah ada manusia juga. Sudah. Terus ini keadaan di luar situ kayak apa? Jahil juga mereka. Sebenarnya keadaan ataupun sebuah peradaban manusia di luar bangsa Arab, mereka
memiliki keyakinan kepada daripada Tuhan. Mm-mm. Dan perbuatan manusia di luar bangsa Arab Mm-mm. itu tidak melampaui batas Oh. daripada yang dilakukan daripada bangsa Arab terdahulu. Mm-mm. Dan dari bangsa Arab sendiri, Mm-mm. mereka sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Oh wa Ta'ala. begitu caranya. Mbah Ahmad bisa bayangkan ini? Mengetahui sekali. Tolong ya, jangan disebut ya. Iya, Oke, terima kasih. Berarti di luar juga ada peradaban juga, cuma nggak batas begitu ya? benar. Oh, jadi itu pada hakikatnya yang dibilang sebagai zaman jahiliyah seperti itu ya. Jadi istilahnya secara kehidupan, secara akal mereka pinter ya. Benar sekali. Cuma kenapa golongan kaum itu dibilangi kaum jahiliyah ya karena peradabannya yang melalui batas begitu. Benar. Oh, terus ini terus ketika lahirnya Rasulullah SAW kan ada kejadian-kejadian yang saya mendengar adanya itu apa namanya pasukan gajah yang dihancurkan, terus ada apa lagi? Setahu Mbah Ahmad, waktu itu tandanya Rasulullah dilahirkan itu ada gejala alam apa yang saya tahu, Mbah? Banyak sekali daripada kejadian-kejadian di muka bumi ini. Karena saat baginda Rasulullah Muhammad SAW akan dilahirkan, banyak para malaikat langsung dari Allah diturunkan. Lalu mereka memuji daripada keagungan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak kejadian di mana dahulu kala ada sebuah kejadian cahaya yang sangat terang benderang di negeri Arab sendiri. Dan cahaya tersebut bersumber daripada golongan malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dipikir oleh manusia menggunakan akal pikirannya. Baik dahulu kala, bulan pun, di mana bulan juga ikut merasakan dampaknya. Seperti yang sudah banyak diketahui dari golongan manusia. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang jika saya menceritakannya tidak akan ada habisnya. Begitulah daripada prosesi penciptaan daripada sang kekasih Allah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti kamu tanyakan, ada sebuah peristiwa di mana dari pasukan gajah menyerang daripada tempat suci yang dibuat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Memang di mana dari sang pemimpin dari pasukan gajah tersebut sudah mengetahui daripada ada sosok manusia di mana di tempat tersebut harus diambil, dan juga sebenarnya mereka pun tidak ingin menyakiti daripada baginda. Akan tetapi banyak manusia di sana di tempat tersebut menghalau daripada sang raja tersebut. Hingga akhirnya banyak terjadi peperangan karena sang raja ingin menguasai daripada tempat tersebut. Dan dari situ pula karena ada sosok daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Allah sendiri menurunkan daripada banyak sekali batu-batu dari neraka
di mana batu-batu tersebut di bawah daripada pasukan burung, di mana batu tersebut dilempar ataupun dihujamkan, dikenakan kepada daripada sang raja maupun kepada seluruh pasukan, hingga akhirnya sang raja pun kalah. Oh, gitu. Itu yang nampak sekarang sampai timbul surat Al-Fil itu ya Nah, di Al-Quran. Sangat melegenda sekali itu, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil itu kalau nggak salah. memang Betul gitu Mbah. Mbah Ahmad, ini lebih khusus ke raja tadi, jadi dengan pasukan gajahnya. Raja siapa? Raja Abraha kalau nggak salah itu. benar Nah, sekali. berarti sebelum kelahiran beliau Rasulullah, dia tahu sudah kira-kira. Sudah Tahu dari mengetahui mana mereka? di mana Hmm. mereka dengan kepandaiannya di masa itu. Banyak sekali para peramal terdahulu Oh. sudah bisa meramalkan daripada suatu masa nanti akan ada sesosok manusia yang membawa sebuah cahaya, di mana jika manusia itu masih diberikan kehidupan, nantinya banyak sekali manusia yang ada di sana dengan kekuasaannya. Mereka akan tergeser, akan tidak berguna di hadapan manusia-manusia lain. Oh. Dari situlah kebodohan daripada perbuatan mereka terus-menerus mereka tutupi dengan kepandaian-kepandaian yang mereka miliki melalui daripada akal pikirannya. Dari situlah disebut daripada golongan manusia yang sekarang ini disebut dengan zaman jahiliyah. Oh, jadi pada prinsipnya zaman jahiliyah itu adalah mereka nggak menerima suatu kebenaran gitu ya. Benar sekali. Bahwa dikabarkan suatu masa akan datanglah utusan Allah akhir zaman, tapi mereka menolaknya gitu. Benar. Jangan takut kehilangan dunianya, kehilangan jabatan, kekuasaan begitu. Iya. Oh, saya pikir jahiliyah itu adalah orang yang bodoh-bodoh, nggak bisa membaca, nggak bisa apa. Ternyata mereka itu orang pandai-pandai. Sangat pandai sekali. Cuma dianggap bodoh karena tidak mau menerima satu kebenaran dari Rasulullah gitu. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Dan di mana sebenarnya baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan tujuan utama yang pertama kali memperbaiki daripada akhlak ataupun pekerti dari manusia yang ada di negeri bangsa Arab. Oh, di mana kepandaian mereka lah, di mana kepandaian tersebut menutupi daripada akhlak-akhlak mereka, ya sehingga terciptalah akhlak-akhlak tercela di dalam kehidupan mereka yang sudah menjadi tradisi mereka turun temurun. Oh gitu. Dari situlah baginda diutus oleh Allah untuk memperbaiki daripada akhlak-akhlak manusia tersebut. Oh, gitu ceritanya. Saya pernah mendengar juga. Berarti Rasulullah itu memperbaiki akhlak dulu karena perlakuan jahiliyah mereka gitu ya. Benar. Terus ini, oke. Setelah Rasulullah dilahirkan, beranjak sehingga mereka mulai berjuang lah katakan ya. Bahkan kalau nggak salah ini beliau dilantik menjadi Rasul kan pada umur 40 tahun kalau nggak salah ya. Sehingga beliau mengemban tugas kerasulan itu banyak yang musuhi ya. Benar sekali. Latar belakang yang musuhi ini orang macam mana itu? Coba ceritakan. Iya. Di mana baginda Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi Rasul di umur seperti yang kami sampaikan. Dan yang memusuhi pun bukan dari golongan manusia yang bodoh. Akan tetapi seperti yang sudah saya sampaikan. Manusia-manusia yang memusuhi dari baginda Rasulullah. Mereka adalah manusia yang sangat pandai. Baik itu secara akal pikirannya. Dan manusia yang memiliki jabatan.
dan juga manusia, di mana mereka sudah nyaman mendapatkan kehidupan-kehidupan yang sudah mereka dapatkan. Baik itu memperbudak manusia di masa itu, ataupun banyak sekali mereka-mereka yang dimana mereka bukan bodoh tapi pintar. Seperti itu. Jadi itu bukti nyata dengan kebodohan mereka secara akhlak memusuhi Rasulullah gitu ya. Benar. Padahal secara akhlak mereka tahu ya, sangat mengetahui bahwa akan hadir Rasulullah gitu ya. Iya. Tapi karena kebodohannya hatinya gelap, lah kamu bilang malah musuhi gitu sama. Benar. Gitu. Itu sudah kejadian kurang lebih 14 abad yang lalu dihitung sekarang. Walaupun kamu jin sampai masih hidup sekarang kan? Memang. Jadi tahu hitungan manusia kan? Sangat Hitungan jam, hari, waktu, tahu, bulan tahu ya. Jelas. Itu sehingga dengan kehendak Allah perjuangan beliau sampai beliau memperjuangkan agama Islam yang saya pernah mendengar juga dari kaum alim manusia, syariat Islam paling sempurna adalah syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Benar. Sampai ada perintah sholat wajib 5 waktu sehari semalam, ada perintah-perintah yang lain yang sifatnya harus dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam sampai sekarang kan gitu. Iya. Nah, Mbah Ahmad hidup ketika zaman jahiliyah yang betul jahil ketika itu. Iya. Sampai sekarang masih bisa mengamati keadaan manusia? Sangat bisa. Nah, kalau golongan jin yang ada muslim itu mengikuti ajaran siapa itu? Sampean. Golongan kami yang sudah muslim. Kami menjalankan juga ibadah secara syariah. Mengikuti daripada junjungan manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama puasa juga. Iya. Ya sholat. Akan tetapi perbedaannya golongan kami di alam gaib. Dan manusia itu di alamnya. Dan akan tetapi sebenarnya yang kami jalankan itu hakikatnya sama. Sama, oke. Dan akan tetapi jika saya menjelaskan tidak dengan tuntas, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Dan mereka akan salah kaprah. Gitu. Seperti itu. Jadi walaupun sampai jin di alam gaib juga tercari sekarang ya, bukan yang dulu ya. Zaman sekarang itu gaib yang muslim atau jin muslim itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Iya. Nah, ya sholat fardu, ya puasa Ramadan seperti manusia begitu ya. Iya. Toh ini dari rentang waktu sekian tahun sampai sekarang masih hidup, berarti bisa melihat mengamati keadaan manusia ya. Dari zaman dulu ketika zaman Rasulullah mungkin ya zaman apa namanya, orang betul-betul beriman betul-betul ya. Iya. Lihat ya. Nah, sekarang ini yang saat ini akhir-akhir ini atau mungkin dari mana awal Mbah ceritakan keadaan jahiliyah dahulu. Nah, itu bagaimana perimbangannya dengan keadaan manusia secara umum saat ini? Bagaimana dengan Muhammad? Yang saya lihat dari zaman jahiliyah terdahulu ataupun hingga sekarang ini, sebenarnya di antara dahulu kala hingga sekarang ini, di alam muka bumi atau dunia sekarang ini, itu hampir serupa. Di mana banyak manusia sekarang ini dengan kepintarannya, mereka enggan menerima sebuah kebaikan yang berupa sebuah kebenaran. Yang dimana kebenaran tersebut itu bersumber dengan sangat jelas. Dan banyak juga di negeri kami peristiwa-peristiwa seperti halnya zaman jahiliyah terdahulu sudah terjadi di bangsa kami, bangsa Arab. Dan seperti yang saya lihat pun, perlahan-lahan nanti akan menyambung ke seluruh dunia ini, baik ke negeri Nusantara ini, ataupun ke negeri-negeri lain, di mana tradisi
yang dijalankan oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini sudah tidak sejalan dengan apa yang dibawa daripada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oh. Dari situ pula nanti mereka enggan menerima sebuah nasihat layaknya dari baginda Rasulullah dahulu kala mendakwahkan sebuah kebaikan, yaitu memperbaiki daripada sebuah akhlak dari golongan manusia. Dan seperti yang saya amati, perlahan-lahan ini pun sudah mulai merambah kemana-mana. Zaman jahiliyah di akhir zaman seperti ini, di mana zaman jahiliyah yang dahulu kala sudah selesai, sekarang berganti ke zaman jahiliyah yang sudah menjadi zaman modern. Dan itu pun banyak manusia yang tidak mengetahuinya nanti. Oh. Seperti itu. Oh, gini. Ini saya ulangi lagi, saya mau tanya. Kalau salah salahkan ya, Mbah Ahmad ya. Iya. Kalau zaman jahiliyah dulu kan jelas mungkin bisa dikatakan iya, karena masa ketika itu kan belum tersebarnya agama Islam ya Rasulullah, kan gitu. Benar. Jadi mungkin mereka punya ya budaya masing-masing tanpa menyentuh daripada syariat Islam yang sekarang. Karena belum didakwakan oleh Rasulullah kan gitu. Memang. Jadi mereka punya, walaupun dulu didakwakan oleh para nabi-nabi terdahulu, tapi diingkari oleh mereka, sehingga mereka menurut nafsu mereka masing-masing kan gitu. Dengan kepandaiannya mereka punya budaya masing-masing kan gitu. Nah sekarang kan setelah zaman Rasulullah, dan agama Islam disempurnakan dengan syariatnya sudah menyebar kemana-mana. Kan bisa dilihat toh pemeluk Islam itu besar sekali, ya mereka sholat, ya mereka melaksanakan Islam itu. Kok Anda Mbak bisa melihat itu juga mulai terjangkit jahiliyah kayak apa ceritanya itu? Iya. Ya. Di mana banyak sekali mereka yang sudah dengan dimiliki, dianugerahi oleh Allah akal pikiran yang cerdas. Mereka perlahan-lahan mulai menyimpang daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah terdahulu, di mana mereka mulai perlahan-lahan terkikis rasa keimanan mereka dalam hatinya, dan akhirnya mereka pun perlahan membuat sebuah tradisi, di mana tradisi tersebut itu sebenarnya tradisi yang seharusnya mereka tinggalkan, karena tradisi tersebut tidaklah tradisi yang sejalan dengan ajaran syariat yang dibawa daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari situlah mereka nantinya akan sulit sekali untuk didakwahi daripada golongan manusia, karena mereka sendiri sudah memiliki kepandaian, di mana kepandaian yang mereka miliki nantinya mereka gunakan bukan untuk menimbang daripada nasihat yang dinasihatkan oleh manusia lainnya, akan tetapi dari kepandaiannya itu digunakan untuk menutupi daripada tradisi-tradisi yang mereka jalankan selama ini. Dari situlah persamaan antara zaman jahiliyah terdahulu dan zaman jahiliyah sekarang akan mulai nampak, dan akan tetapi perbedaannya pun juga ada. Di mana dahulu kala kecanggihan di bangsa Arab sendiri tidak secanggih di kehidupan manusia sekarang. Dari situ pula nantinya akan menjadi sebuah penutup untuk manusia-manusia yang dengan kepandaiannya mereka akan sulit sekali untuk kembali kepada jalan yang dibawa oleh baginda. Dan dari situlah mereka sudah terlena, dan dari terlena tersebut mereka akhirnya
sudah menyerupai zaman yang terdahulu. Hmm. Dan Allah sendiri Hmm. sejak dahulu kala itu memberikan sebuah pembelajaran kepada golongan manusia melalui sebuah peringatan-peringatan Hmm. di mana sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang hampir sama. Hmm. Saat di zaman kenabian tertentu. Hmm. Dan dari zaman jahiliyah dan zaman sekarang, jika manusia berpikir dengan akal pikiran yang jernih dan ditimpa dengan hati yang bersih, Hmm. maka mereka akan merenungi apa yang mereka kerjakan selama ini. Hmm. Sehingga dari situlah mereka nanti akan menjadi sebuah kesadaran untuk meninggalkan daripada kejahiliahan Hmm. yang sudah menjadi kejahiliahan modern. Hmm. Dan juga mereka akan kembali ke jalan yang lurus. Hmm. Seperti itu. Oh, minum dulu, Mbah Ahmad. Saya coba mencerna tadi Mbah Ahmad mengatakan ada kejahilian modern. Akhirnya sama dengan jahiliyah dulu, cuma sekarang masuk jahiliyah modern. Menurut penangkapan saya, mereka jahiliyah modern ini istilahnya kegiatan mereka pandai ini tapi meninggalkan sedikit-sedikit mesti keimanan terkikis gitu ya. Benar. Lalu meninggalkan keadilan mereka gitu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan teman-teman kami yang mudah-mudahan seperti yang rajin sholat, juga pakai perintah-perintah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kok terikis keimanannya kayak apa ceritanya mereka itu? Mereka tidak mengetahui Hmm. bahwa di dalam jasad seorang manusia Hmm. itu diciptakan pula sebuah nafsu. Oh. Di mana nafsu manusia ada 9 macam nafsu. Di antaranya ada salah satu nafsu yang baik dan perlu diikuti. Akan tetapi banyak manusia terlena dengan sisa nafsu tersebut. Sehingga dari nafsu tersebut sekarang ini banyak dari golongan iblis mulai menyusup, memberikan dorongan melalui nafsu-nafsu manusia tersebut. Karena mereka melihat uap celah yang ada di dalam jasad seorang manusia. Dari situ pula mereka dari golongan iblis, sekalipun manusia itu ahli ibadah, mereka akan mencari sebuah celah di mana dari golongan iblis mencari sebuah celah di mana celah tersebut menyerupai apa yang dibawa dari ajaran baginda. Akan tetapi secara hakikat ajaran yang dibawa dari iblis itu sebenarnya sudah menyimpang. Dan itu sudah melenceng. Dari situlah mereka tidak menyadarinya. Dan jika mereka secara terus-menerus tanpa mereka sadar, mereka akan menjadi manusia yang jahil di masa zaman sekarang. Oh gitu. Dan mereka sendiri pasti akan menutup seluruhnya nasihat-nasihat yang datang kepada mereka melalui kepandaian-kepandaian yang mereka miliki dengan kemampuan. Oh gitu. Iya. Terus ini Mbah Ahmad, saya pernah mendengar satu nasihat bahwa Rasulullah itu mengajarkan apabila kita beribadah itu semacam taat pada Allah dan harap ridha Allah gitu ya. Benar sekali. Itu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang Mbah ceritakan tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan mengenai tentang zaman kejahilian sekarang, di mana banyak manusia sekarang ini mereka melaksanakan ibadah, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa tujuan mereka melaksanakan ibadah tersebut semata-mata
bukan mengikuti apa yang baginda Rasulullah dahulu Oh. dakwahkan. Oh. Dari situlah sudah mulai melenceng. Rel-rel yang sudah dibuat dari golongan iblis pun sudah mereka jalankan perlahan. Dari situ pula banyak manusia perlahan pun sudah mulai tergelincir dalam jurang-jurang kejahiliahan zaman akhir sekarang ini. Oh gitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kita beribadah itu hanya pada Allah dan meraih ridha Allah gitu ya. Benar. Tapi akhir-akhir ini Mbah Ahmad lihat melenceng dari itu semua. Iya. Lalu bagaimana yang kamu lihat orang-orang termasuk teman-teman kami yang ibadah saat ini, apa ada tujuan lain selain itu maksudnya? Adakah? Mereka memiliki tujuan lain, Apa contohnya? di mana banyak tujuan duniawi mereka Tuh. yang mereka dahului melalui nafsu-nafsu yang sangat tipis sekali mereka bisa ketahui. Oh. Di mana nafsu-nafsu yang mendorong mereka, nafsu-nafsu keburukan tadilah yang mendorong, di mana golongan iblis pun memperkuatnya hingga mereka akhirnya terperangkap dalam hal menjalankan ibadahnya, hanya mengharap duniawinya tanpa memenuhi daripada ketetapan perintah Sang Pencipta. Oh gitu. Oh jadi, ya mulai nyambung saya. Kalau zaman jahiliyah dulu kan kayak gitu prosesnya. Sekarang masuk zaman jahiliyah modern gitu ya. Benar. Jadi ada kata dapat nasihat yang benar yang jalur ke Rasulullah sulit menerimanya begitu. Sangat sulit sekali. Bahkan mereka akan menentang. Oh. Di mana seperti zaman jahiliyah terdahulu. Mereka dengan kepandaiannya bersyair, di mana syair-syair mereka gunakan untuk melawan daripada sebuah nasihat yang disampaikan oleh manusia di zaman dahulu. Dan di zaman sekarang ini pun nantinya banyak manusia yang hampir serupa, yang pandai melakukan ucapan, di mana ucapan tersebut mereka gunakan untuk menutupi daripada apa yang mereka kerjakan. Oh, gitu ceritanya. Ya. Mulai paham sekarang saya, tapi biasalah kita ungkap biar bahasa hati yang menyampaikan gitu ya. Benar. Jadi pada ini akhir zaman, masuk zaman jahiliyah modern gitu ya. Benar. Oh, berarti nggak lama lagi mau kiamat ini Mbak Ahmad. Kiamat memang tidak akan lama lagi. Wih. Terus? Semenjak dari baginda diutus pun itu sudah dikabarkan. Ya. Zaman yang akhir akan tetapi dari Allah sendiri masih memberikan izin kehidupan kepada golongan manusia, di mana banyak sekali daripada kekasih-kekasih Allah yang masih diizinkan untuk menjadi penerus daripada ajaran baginda Rasulullah. Dan di mana nanti prosesi kiamat sendiri pun akan melalui rangkaian panjang. Dan sebenarnya pula banyak dari golongan alim manusia yang sudah mengetahui. Oh, terus? Akan tetapi mereka hanya mengetahui dan mereka sendiri meyakini. Akan tetapi mereka sendiri tidak melakukan sesuatu hal di mana sesuatu tersebut mereka tidak meniru daripada sesuatu yang bersumber daripada baginda Rasulullah. Oh gitu ya, terima kasih. Jadi ceritanya masih ada kasih Allah yang meneruskan ajaran Rasulullah, cuma banyak orang alim yang malah nggak menerimanya gitu ya. Oke, terima kasih Mbah Ahmad atas keterangannya. Jadi saat ini sudah masuk zaman jahiliyah modern gitu ya. Oke, dihabiskan dulu, kembali ke sana.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga ingin berpesan Eh, kepada eh. kalian semua. Gimana pesannya buat kami? Di zaman jahiliyah modern ini, Hmm? lebih berhati-hati dan Iya. waspada Eh? terhadap segala sesuatu yang nantinya bisa mempengaruhi, bisa membawa kalian semua Mm-mm. ke arah keburukan, Hmm. seperti halnya zaman jahiliyah terdahulu. Yeah, terima kasih Dan Mbak semoga Ahmad. saja tetap diberikan sebuah keselamatan hingga akhir hayat kalian. Amin, amin. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, kita berusaha belajar apa yang beliau ajarkan, paham ya? Nah, terus yang terkenal itu ya bolak-balik ya karena jahiliyah modern orang susah menerimanya kan gitu. Lihat deh, orang bodoh-bodoh semua malah. Ini jadi orang bodoh. Bodohnya dulu itu loh. Iya, Daripada banyak ilmu, banyak kepandaian tapi malah jadi hijab, benar. malah repot kan? Nah, oke. Terima kasih Mbak Ahmad. Silakan kembali ke tempat panjenengan. Mohon maaf kurang sopan ya. Ahlan wa sahlan, bahasa Arab gitu ya. Jadi Iya. dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Monggo. Saya mohon izin Ye. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu fresh lah. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan santai yang mungkin tidak bisa santai sambil guyon karena beda budaya, berpengakuan jin tadi dari negeri sana yang sebagai Mbah Ahmad bercerita tentang keadaan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah dulu sebelum Rasulullah hadir itu sekarang sudah mulai masuk akhir zaman ini disebut tadi Mbah Ahmad sebagai zaman jahiliyah modern. Begitu pemirsa. Kembali semua kejadian itu sudah dikehendaki Allah dan ditakdirkan oleh Allah dari awal penciptaan makhluk sampai nanti akhirnya. Termasuk video kali ini itu juga Allah menghendaki apabila ini ada kebenaran itu mulai dari Allah datangnya. Di sini banyak kesalahan itu karena kebodohan yang kami di sini. Mudah-mudahan manfaat. Ini sudah akhir zaman dan disebutkan oleh Mbah Ahmad tadi kegoiban yang dilaksanakan oleh manusia dibilang sama Mbah Ahmad sebagai zaman jahiliyah modern. Terus semangat rekan-rekan satu-satu kendaraan, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.